Dan pada ayat yang terakhir kita bersama-sama, haleluya, kemerdekaan Kristen, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sekali lagi aku katakan kepadamu, sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Sedikit lagi sudah mengamirkan seluruh adonan. Dan lagi aku ini saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sama-sama. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Haleluya, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan ini serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perikop dari firman Tuhan ini adalah kemerdekaan Kristen. Di dalam ayat yang pertama ini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Di sini saudaraku, di dalam ayat yang pertama ini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Sudahkah kita melakukan yaitu kehendak dari Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus, menjadi orang yang merdeka? Atau kita masih yaitu hidup yaitu diperhambakan, diperbudak, dibelenggu oleh hal-hal yang tidak penting dalam hidup kita? Tuhan mau dan Tuhan mengajarkan kita supaya kita menjadi orang yang merdeka. Walaupun di tengah penderitaan, tetapi kita tetap menjadi orang yang merdeka. Orang yang merdeka ada damai sejahtera, ada sukacita, tidak terbelenggu, saudaraku. Jadi di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita mau hidup kita menjadi orang yang merdeka. Karena di dalam ayat ini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, hidup Kristen juga mengalami hal yang sama waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Tetapi
Sesungguhnya yang baru sudah terbit, maka kita adalah orang-orang yang merdeka di dalam Kristus Yesus. Jadi kehidupan kita lama yaitu sudah kita hilangkan, kita kuburkan bersama dengan Yesus. Berarti hidup kita menjadi orang yang merdeka. Tapi yang menjadi pertanyaan saudara, di dalam kehidupan kita ini, sering di dalam kehidupan kita selalu bersungut-sungut, kita selalu terbelenggu, kita menyimpan iri hati, kita menyimpan kemarahan, kita menyimpan kebencian dalam hidup kita. Masa kita menjadi orang yang merdeka, kita suka marah-marah dengan orang lain? Berarti hidup kita tidak merdeka, saudaraku. Kalau kita menyimpan iri hati, menyimpan kebencian, kemarahan, hidup kita tidak merdeka. Jangan kita berbohong kepada diri kita sendiri bahwa hidup kita menjadi orang yang merdeka. Tetapi Tuhan mau kehidupan kita menjadi orang yang merdeka. Karena hidup kita yang lama sudah berlalu, tetapi kehidupan yang baru itu datang di dalam kehidupan kita. Kita bisa melawan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa iblis yang menghancurkan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi kita mohon saudaraku, kita sama-sama belajar yaitu untuk menjadi orang yang merdeka. Jangan kita katakan kita sudah lahir baru tetapi hidup kita tidak merdeka, karena kita tidak sungguh-sungguh, karena kita menyimpan yaitu iri hati, dengki, keserakahan dalam hidup kita. Jangan saudaraku, kita hidup apa adanya. Apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, itu yang kita terima dalam hidup kita, supaya hidup kita menjadi orang yang merdeka. Karena Tuhan sudah mengajarkan kepada kita supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kita pegang firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Jadi kita yakin dan percaya kalau dulu kita kehidupan lama kita itu sungguh luar biasa, yaitu jahatnya saudaraku. Kita menyimpan iri hati, dengki kepada orang lain, kebencian selalu ada dalam hidup kita, kemarahan selalu ada dalam hidup kita. Tidak seorang pun yang benar di hadapan kita. Itulah kehidupan lama kita. Berarti kita tidak merdeka, saudaraku. Kalau hidup kita merdeka, tidak ada lagi kebencian dan kemarahan, tetapi ada sukacita, ada damai sejahtera dalam hidup kita. Walaupun kita dianiaya pun, kita tetap yaitu menjadi orang yang merdeka. Karena di dalam kehidupan ini tantangan, rintangan selalu ada dalam hidup kita, tetapi kita tetap berserah kepada Tuhan karena kita tahu bahwa hidup kita sudah merdeka. Jadi inilah saudaraku, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen yang dipertanyakan itu, sudahkah kita menjadi orang yang merdeka? Ini kita periksa diri kita, kita periksa hati dan pikiran kita. Sudahkah kita menjadi orang yang merdeka? Kita jangan berbohong kepada diri kita sendiri. Kita jangan berbohong kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang memberi kita yaitu kemerdekaan sebagai orang yang percaya, sebagai orang Kristen. Kita rindu kehidupan lama kita kuburkan, kita hilangkan dari hidup kita, dari hati dan pikiran kita. Yang lama sudah berlalu, tetapi yang baru itu datang dalam hidup kita.